Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Zain Usman dari kelas 10 IPA 2, absen 3, ingin mempresentasikan tentang teks LHO atau teks laporan hasil observasi. Yang pertama ada pengertian. Pengertian dari teks LHO ini adalah teks yang memuat tentang penjabaran umum atau melaporkan sesuatu dari hasil sebuah pengamatan atau observasi. Teks ini juga bisa disebut sebagai teks klasifikasi karena memuat klasifikasi jenis-jenis tertentu dengan kriteria tertentu. Jenis teks ini mendeskripsikan sifat benda, bentuk, ciri dari hewan, tumbuhan, manusia, ataupun peristiwa yang terjadi di alam semesta kita ini. Lalu, setelah itu ada ciri teks observasi. Nah, di ciri ini pertama ada harus bersifat fakta, objektif, ditulis secara sempurna dan lengkap, tidak menyimpang dari topik, dan ditulis secara menarik. Kemudian ada struktur teks LHO. Nah, struktur ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, pendahuluan. Pendahuluan itu berisi tentang penjabaran umum dari objek yang diamati itu. Dan yang kedua, ada isi. Isi itu berisi tentang definisi bagian dan definisi manfaat. Ya, menjelaskan tentang bagiannya dan menjelaskan tentang manfaat objek tersebut. Kemudian yang ketiga, ada penutup. Nah, itu penutup merupakan kesimpulan dari objek yang diamati tersebut. Setelah struktur, ada langkah-langkah menyusun teks laporan hasil observasi. Yang pertama, menulis judul yang sesuai dengan apa yang diamati. Yang kedua, menyusun kalimat pembuka. Yang ketiga, menyusun isi laporan dengan menuliskan gagasan-gagasan pokok atau saran terhadap hasil pengamatan. Yang keempat, menulis kalimat penutup. Oke, setelah langkah-langkah ada kaidah teks observasi. Yang pertama dari kaidah tersebut adalah bersifat global atau universal. Kemudian harus berasal dari penelitian terkini. Lalu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Keempat, objek yang dibahas harus tunggal. Yang kelima, tidak ada penutup dari pengarang. Oke, setelah kaidah ada fungsi teks laporan hasil observasi, yaitu yang pertama memberitahukan atau menjelaskan tentang tanggung jawab dan hasil dari pengamatan. Yang kedua merupakan memberitahukan dalam menyusun kebijaksanaan, keputusan, atau pemecahan masalah dalam pengamatan. Yang ketiga merupakan sumber informasi. Yang keempat bisa menjadi bahan dokumentasi. Setelah fungsi ada tujuan dibuatnya teks LHO ini. Yang pertama adalah mengatasi suatu masalah. Yang kedua, membuat kita mengambil keputusan secara lebih efektif. Yang ketiga, mengetahui perkembangan suatu masalah. Yang keempat, mengadakan pengawasan dan perbaikan. Yang kelima, menemukan teknik-teknik baru. Nah, setelah saya membahas materi ini, materi-materi tentang pengertian, ciri-ciri dan lain-lain, kita akan berlanjut kepada contoh teks LHO. Nah, saya juga sudah menyiapkan contoh teksnya juga. Oke, sekarang kita akan membahas tentang contoh teks laporan observasi. Nah, saya sudah menyiapkan contoh teks laporan observasi tentang pohon kelapa. Nah, di contoh teks ini kita akan mempelajari tentang contohnya. Oke. Nah, pertama, definisi umum. Pohon kelapa, Cocos nucifera, atau disebut juga pohon nyiur,
merupakan tumbuhan palem yang berbatang tinggi. Tingginya bisa mencapai 3 meter. Buahnya tertutup sabut dan tempurung keras. Dalamnya terdapat daging yang mengandung santan dan air. Kelapa adalah sebutan dari nama buah yang dihasilkan tumbuhan ini. Kelapa menjadi tumbuhan serbaguna karena dimanfaatkan semua bagiannya oleh manusia. Karena banyak manfaatnya, maka tunas kelapa dijadikan sebagai lambang pramuka di Indonesia. Tumbuhan ini diperkirakan berasal dari pesisir Samudra Hindia di sisi Asia, namun sekarang sudah menyebar luas ke seluruh pantai tropika dunia. Nah, ini adalah definisi umumnya karena menjelaskan pernyataan-pernyataan umum. Pohon kelapa atau disebut juga pohon nyur merupakan tumbuhan palem yang berbatang tinggi, mencapai 3 meter, tertutup sabut, tempurung keras, daging yang mengandung santan dan air. Sebutan dari nama buah yang dihasilkan tumbuhan ini, kelapa. Kelapa menjadi tumbuhan serbaguna karena dimanfaatkan semua bagiannya oleh manusia. Nah, ini semuanya adalah definisi umum. Kemudian selanjutnya, definisi bagian. Bagian-bagian dari tumbuhan ini adalah buah kelapa, batang, pelepah, dan akar. Buah kelapa terdiri dari kulit luar, sabut, tempurung kulit, daging buah, air kelapa, dan lembaga. Pohon kelapa atau pohon nyur banyak terdapat di bagian tepi pantai. Nah, ini adalah definisi bagian karena dijelaskan bagian-bagian dari pohon kelapa ini. Bagian-bagian dari tumbuhan ini adalah buah kelapa, batang, pelepah, dan akar. Buah kelapanya terdiri dari kulit luar, sabut, tempurung, kulit daging buah, air kelapa, dan lembaga. Oke, itu adalah definisi bagian. Selanjutnya, definisi manfaat. Berdasarkan penelitian yang ada, kelapa diyakini bermanfaat untuk menyembuhkan penyakit seperti TBC, luka bernanah, wasir, disentri, dan kolera. Selain itu, buah kelapa bagus untuk mengobati keracunan karena buah ini dapat menetralkan racun di dalam tubuh kita dan dapat dijadikan sebagai makanan atau minuman. Nah, di sini sudah ada kata kuncinya nih. Definisi manfaatnya, diyakini bermanfaat untuk menyembuhkan penyakit seperti TBC, luka bernanah, wasir, disentri, dan kolera. Bagus untuk mengobati keracunan karena dapat menetralkan racun. Nah, selanjutnya ini adalah penutupnya. Para dokter gigi juga meyakini bahwa kelapa bisa mencegah gigi berlubang, sedangkan batang pohonnya sangat bermanfaat untuk pembuatan janur pembungkus, ketupat, dan masih banyak lagi. Nah, ini semua merupakan penutup ya. Penutup. Oke. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.